juga bakalan share ke kalian apa aja tips dan trik cara bikin bakpao dan gimana caranya supaya bakpao kita nggak keriput. Oke guys, buat kalian yang penasaran sama resepnya dan apa aja bahan yang aku gunain, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan nanti di akhir video aku bakalan juga ngasih tips dan trik seputar bakpao. Jadi kalau udah menonton video ini, kalian itu wajib bisa bikin bakpao di rumah ya, karena bahan dan cara buatnya itu gampang banget. Buat kalian yang baru di channel ini, aku saranin buat subscribe dulu ya channel aku, supaya aku makin semangat upload video terbaru. Oke guys, sekarang kita langsung aja ke bahan-bahannya. Bahannya sangat sederhana. Yang pertama aku punya tepung terigu protein rendah atau kunci biru. Lanjut aku juga punya air. Di sini aku pakai air yang biasa aja, nggak panas, nggak dingin. Terus aku punya 1 sendok makan margarin. Aku pakai Blue Band. Lanjut aku juga punya 1 sendok makan gula pasir. Ini aku juga punya 1/4 sendok teh garam. Dan yang terakhir aku punya 1 sendok teh ragi instan. Oke, sekarang lanjut ke cara membuat ya. Ini gulanya aku masukkan ke dalam air. Jadi di sini aku masukkan ke dalam air supaya gulanya itu larut. Jadi nanti pada saat kita ngulen, adonannya itu cepat kalis dan cepat tercampur rata karena gulanya udah larut. Lanjut ke step selanjutnya, aku masukkan tepung terigu semuanya. Lanjut aku tambahkan ragi instan, lalu aku aduk-aduk. Setelah itu aku tambahkan garam, lanjut aku aduk-aduk lagi. Di sini aku aduknya menggunakan sumpit ya. Kalau kalian menggunakan sendok kayu boleh aja. Lanjut sekarang aku masukkan airnya. Di sini airnya itu udah aku kasih gula seperti tadi. Lalu aku aduk-aduk dengan sumpit kayak gini ya guys. Ini airnya udah aku masukin semua. Lanjut aku aduk-aduk lagi sampai tepung dan airnya itu tercampur rata ya. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang aku mau masukin margarinnya. Lanjut aku bakal aduk margarin dan tepungnya ini menggunakan tangan. Di sini tangan aku udah aku cuci bersih. Lanjut aku aduk-aduk pakai tangan, dipijit-pijit kayak gitu. Oke, kalau dirasa adonannya terlalu lembek, kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit tepung ya. Sedikit aja, jangan terlalu banyak, nanti bakpaonya jadi keras. Oke, setelah semua adonan tercampur rata, sekarang mau aku uleni dulu di papan kayak gini, di meja gilas kayak gini. Sambil dilempar-lempar kayak gitu, supaya adonannya cepat kalis ya. Di sini aku uleninya itu kurang lebih 8-10 menit ya. Jadi sesuaikan aja. Kalau adonannya udah mulus kayak gini, ini udah. Jadi nggak perlu sampai widopen, nggak perlu kalau untuk bakpao. Selanjutnya ini adonan mau aku bagi 8 bagian. Aku malas timbang, jadi aku langsung aja bagi 8 bagian. Sebaiknya kalau kalian nggak suka bakpao yang terlalu besar, kalian bagi menjadi 12 atau 15 bagian juga oke. Setelah adonannya dibagi, lanjut langsung aku rounding atau aku bulatkan seperti ini supaya nanti bakpaonya itu hasilnya mulus. Jadi kalian jangan abaikan proses rounding ini ya. Oke, kalau udah semua di rounding kayak gini, ini aku tutup sambil mau aku bentuk. Jadi ini aku nggak di proofing dulu, jadi langsung aku bentuk aja. Di sini aku pakai unti kelapa yang udah aku bikin. Nanti resepnya ada di sini ya, di link ini.
Lanjut sekarang aku bentuk bakpaunya. Aku ambil satu buah adonan, lalu aku pipihkan. Di sini aku pipihkan pakai tangan aja karena aku nggak mau digilas. Karena kalau digilas, bagian tengahnya juga ikut tipis. Sedangkan di sini aku mau bagian tengahnya agak sedikit tebal. Oke, kalau udah kayak gini, sekarang aku isi unti kelapanya. Ini unti kelapa gula merah gitu ya guys, diisi sesuai selera aja. Kalau kalian suka banyak juga boleh. Ini aku isi segini aja cukup menurut aku. Lanjut aku bentuk bakpaunya menjadi bulat kayak gini. Jangan lupa bagian bawahnya itu direkatkan. Ini bagian bawah ya, nanti kan dibalik kayak gini. Lalu dironding lagi supaya bakpaunya benar-benar mulus. Oke, ini kalian bisa lihat kan, hasilnya benar-benar mulus. Lanjut mau aku kasih kertas. Di sini aku pakai kertas cupcake yang warna putih. Kalau kalian mau pakai kertas bakpao juga boleh, atau daun pisang juga bisa juga. Lanjut aku bentuk satu lagi, masih seperti yang tadi, dipipihkan. Pastikan benar semua udara yang ada di adonan itu sudah keluar ya. Jadi nggak ada udara yang tersimpan lagi di adonannya. Isi semua bakpaunya sesuai selera kalian ya. Kalau misalnya kalian mau pakai coklat boleh aja. Ini bakpaunya semua udah aku bentuk. Sekarang mau aku letak di atas kukusan kayak gini. Lanjut aku tutup pakai plastik dan aku proofing kurang lebih 15-18 menit ya, tergantung suhu di rumah kalian. Kalau panas semakin cepat ya. Oke, setelah bakpaunya di proofing, sekarang aku mau siapkan panci. Di sini aku isi air sedikit aja. Setelah itu aku masukkan bakpaunya kayak gini. Ini dimasukkan aja. Ini aku mau nunjukkan ke kalian bahwa airnya itu sedikit aja, makanya aku baru masukkan bakpaunya. Kalau kalian udah langsung aja masukkan bakpaunya juga nggak apa-apa. Lanjut baru aku nyalakan api dan aku kukus kurang lebih 15-18 menit ya. Oh ya, buat tutup kukusannya jangan lupa dilapisi kain ya, supaya airnya nggak netes ke permukaan bakpao. Di sini karena bakpaunya nggak bisa nunggu lagi, aku lanjut steam pakai panci. Ini panci bekas rice cooker, aku steam dan aku tutup juga kayak gitu. Dan ini dia setelah dikukus 15-18 menit dan aku matikan apinya 5 menit sebelum aku buka pancinya. Hasilnya kayak gini, bakpaunya mengembang dengan sempurna dan tidak keriput. Cuman ada beberapa yang agak keriput itu karena ada tetesan air. Oke guys, sekarang lanjut aku kasih tips penting untuk bakpao. Tips yang pertama yaitu pilihlah tepung berkualitas. Pilihan terbaik adalah tepung khusus bakpao ya, kayak yang di foto ini. Lanjut yang kedua, jika tidak ada, kita bisa gunakan campuran tepung terigu dengan tepung tangmen. Tapi jika sulit mencari dua bahan tersebut, gunakan aja tepung terigu protein rendah ya, karena lebih cocok untuk tekstur bakpao yang lembut dan konon membuat bakpao lebih putih. Tips selanjutnya yaitu jika kita ingin bakpao kita mulus, jangan abaikan proses rounding ya. Selanjutnya, pada saat membentuk adonan, pipihkan adonan hingga semua udara keluar supaya adonan tidak mengkerut saat dikukus. Tapi ingat, bagian tengah biarkan adonan sedikit lebih tebal, supaya isian bakpao tetap berada di tengah. Permukaan atas bakpao tidak terlalu tipis sehingga tidak rawan keriput, dan pastikan adonan bakpao betul-betul bulat dan mulus. Oke, tips selanjutnya perhatikan tahap proofing. Ini penting ya, adonan bakpao hanya perlu menggembang sedikit sebelum dikukus, karena jika bakpao over proofing, maka adonan akan mengkerut setelah dikukus. Jadi jangan tunggu adonan mengembang 2 kali lipat ya. Oke, ini dia yang perlu kita perhatikan saat mengukus bakpao. Yang pertama, kukusan tidak perlu dipanaskan.
Jadi langsung aja masukkan bakpao dalam keadaan kukusan masih dingin. 2. Tutup panci dengan kain tebal supaya air tidak menetes ke permukaan bakpao sehingga bakpao keriput. 3. Kukus menggunakan api sedang cenderung kecil supaya air tidak terlalu mendidih sehingga membuat tetesan airnya itu menjadi kecil, nggak besar-besar gitu guys. Tips yang ini juga sangat penting ya. Setelah selesai dikukus, matikan api dan biarkan panci tetap tertutup dalam 5-10 menit ya. Jika langsung dibuka, maka bakpao otomatis akan kempes karena kaget dengan suhu yang berubah drastis. Oke guys, ini dia bakpao aku udah selesai, montok-montok banget. Cuma ada beberapa yang kena tetesan karena kain yang menutupi panci aku tidak terlalu menyerap. Ini dia, kalian bisa lihat juga tekstur dari bakpaonya, lembut banget, tanpa bahan yang aneh-aneh ya. Oke guys, itu dia tadi video aku tentang bakpao yang udah aku kupas tuntas. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Terima kasih.